Di antara pencuri pahala adalah anggota badan kita yang tidak terjaga. Mata, telinga, lisan, hati, itu bisa mencuri pahala. Seperti mata memandang sepandang-pandangnya. Keluar rumah, ke mall, ke pasar, nampak aurat dipandang. Atau walaupun tidak di dunia nyata, di dunia maya, tengok YouTube, akhirnya nampak aurat orang, nggak sadar, ya. Atau mendengar kesana kemari, mendengar musik, mendengar orang gibah, mendengar apa-apa, hilanglah pahala. Ataupun kaki melangkah ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Makanya dulu zaman salaf, orang-orang itu lebih banyak tinggal di masjid dibandingkan di rumah. Ketika mereka ditanya apa penyebabnya, sederhana mereka menjawab, likai nahfadz awqatana, supaya kami bisa menjaga waktu-waktu kami. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kami, makanya kami duduk-duduk di masjid dibandingkan di rumah atau dibandingkan di jalan-jalan. Untuk menjaga hati. Nah, inilah di antara 10 perkara yang bisa mencuri pahala kita. Maka Ramadan adalah kesempatan terbaik mendulang pahala. Jangan sampai kesempatan terbaik hilang dengan 10 perkara. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk bertalabul ilmi di bulan suci Ramadan. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena suasana masih suasana Ramadan, maka tentu kajian yang kita akan bahas masih seputar Ramadan, di mana kita akan membahas tentang para pencuri pahala di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dalam satu tahun adanya bulan Ramadan, dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Di antara keduanya ada satu bulan yang disebut dengan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan ini sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan bulan Ramadan hanya diberikan kepada umat Islam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Islam, tujuannya sebenarnya dua. Kenapa ada bulan Ramadan? Maka tujuannya dua. Pertama, agar kita selama di bulan Ramadan mendapatkan tiga hal. Pertama, cucuran rahmat dari Allah. Yang kedua, anugerah ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, pembebasan kita dari api neraka jahanam. Ini tujuan yang pertama. Adanya bulan Ramadan bagi kita, supaya kita mendapatkan rahmat, supaya kita mendapatkan ampunan, dan supaya kita terbebas dari api neraka jahanam. Makanya dalam beberapa riwayat Nabi SAW mengatakan, man shama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama Ramadanan, wa fi riwayatin man qama lailata qadrin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dalam riwayat, barang siapa
yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Dalam riwayat, barang siapa yang menghabiskan malam-malam untuk beribadah di malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan ada harapan pahala di tiga-tiganya, baik puasa, qiyamul lail atau menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Rasul mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dari sini kita tahu bahwa tujuan Ramadan dengan berbagai macam ibadah di dalamnya adalah mendapatkan ampunan dan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengatakan lillahi 'alan nas atau lillahi utaqa'u minan nar. Lillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Allah itu setiap malam di bulan Ramadan akan membebaskan beberapa hambanya dari api neraka jahanam. Maka dari sini kita tahu bahwa tujuan Ramadan diberikan kepada kita supaya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, dan supaya kita terbebas dari api neraka. Makanya sangat celaka orang yang mendapatkan Ramadan, keluar Ramadan, dosanya tidak diampuni. Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita, bahkan kita tidak tercatat dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Itulah kandungan doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi, di mana Jibril berdoa kepada Allah, ragima anfu rajulin adraka Ramadan summan sarakh falam yughfar min dhunubi. Celaka dan binasa orang yang mendapatkan Ramadan sebulan lamanya, kemudian keluar Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni. Celaka dia, celaka dia. Rasul mengatakan amin. Amin akan kecelakaan. Dari sini kita tahu bahwa inilah tujuan yang pertama kenapa Allah memberikan Ramadan kepada kita. Tujuan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita di bulan Ramadan untuk meningkatkan derajat kita, untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah dibandingkan manusia lainnya. Berlomba-lomba dengan adanya Ramadan itu kita bisa meninggikan derajat kita dibandingkan yang lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua sahabat yang hijrah dari kafir kepada Islam. Dua sahabat ini adalah dua orang yang bersaudara. Yang satu ahli ibadah dan ahli perang, yang satu ibadahnya sedang-sedang saja dan bukan ahli perang. Yang ahli perang dan ahli ibadah akhirnya gugur sebagai orang yang mati syahid. Tapi saudaranya yang bukan ahli perang, yang ibadahnya biasa-biasa saja, meninggal di atas pembaringan kasurnya 1 tahun setelah meninggal saudaranya dalam peperangan. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Talha ibn Ubaidillah. Karena Talha ibn Ubaidillah itu kan seorang mujahid, seorang ahli jihad, dan satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bermimpi dia. Dalam mimpinya dia berdiri di pintu surga. Kemudian dia melihat dua orang yang meninggal secara berbeda. Satunya mati syahid, satunya mati di atas kasur. Tiba-tiba malaikat muncul dari pintu surga dan mengizinkan orang yang mati di atas kasur masuk surga dulu dibandingkan yang mati syahid. Tentu Jabir bin Abdullah ataupun Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu heran. Kenapa orang yang mati syahid dibelakangkan masuk surganya? Kenapa orang yang mati di atas kasurnya malah didahulukan masuk surganya? Ketika Talha hendak melangkahkan kakinya ke surga, maka malaikat mengatakan, tunggu, engkau belum waktunya masuk ke dalam surga. Tiba-tiba setelah kejadian itu Talha terbangun. Setelah terbangun, kisah ini diceritakan kepada Nabi. Dia heran. Kok bisa orang yang mati syahid malah dibelakangkan, orang yang mati di atas kasur kok dikedepankan? Tapi Nabi SAW
kemudian mengatakan kepada Talha dan sahabat yang lainnya, kenapa kalian heran? Gak perlu kalian heran. Sesungguhnya saudaranya yang mati di atas kasur dan meninggal setahun setelah kematian saudaranya yang mati syahid, bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Bukankah dia puasa di bulan Ramadan? Bukankah dia sebanyak sujud yang dia lakukan selama Ramadan? Bukankah dia membaca Quran? Bukankah dia bersedekah? Terus Nabi menyebutkan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Kata Rasul di ujung hadis, sungguh jarak orang yang mendapatkan Ramadan lebih tinggi dibandingkan orang yang mati syahid, jaraknya seperti langit dan bumi. Lihat bagaimana Ramadan itu mengangkat kita semuanya. Buktinya orang yang mati syahid, yang harusnya masuk surga tanpa hisab dan adab, malah dibelakangkan dibandingkan orang yang tidak mati syahid, mati di atas pembaringan tapi mendapatkan ibadah di bulan Ramadan, menunjukkan bahwa pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan bisa menyaingi pahala orang yang mati syahid. Dari sini istimbatnya bahwa Allah akan mengangkat derajat kita bagi orang yang memakmurkan bulan Ramadan dengan ibadah, dengan iman dan harapan pahala. Inilah tujuan kenapa Allah ciptakan Ramadan untuk kita. Pertama, supaya dosa kita diampuni, supaya kita dikasihi Allah, dan supaya kita dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, supaya kita diangkat derajat kita di surga. Luar biasa ya. Inilah tujuan kenapa disyariatkannya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu memang tempat mencari kita atau mendulang kita pahala, mendulang pahala untuk kita sebanyak-banyaknya, meraup pahala untuk kita sebanyak-banyaknya. Masalahnya, ada orang-orang yang tidak menghargai nilainya bulan Ramadan. Ada orang-orang yang tidak menghargai nilainya bulan Ramadan. Ramadan itu hanya diketahui nilainya oleh Nabi dan para sahabat dan para ulama salaf. Tapi banyak di antara kita hari ini yang melupakan nilai mulia dan keagungan bulan Ramadan. Buktinya apa? Buktinya masih ada orang yang ikhlas dan rela pahalanya dicuri, pahalanya dikurangi, pahalanya diambil, sadar atau tidak sadar. Makanya pembahasan di pagi ini kita akan mencoba siapa para pencuri pahala kita di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pencuri itu orang? Seperti orang datang ke rumah kemudian mengambil sesuatu, membongkar berangkas, mengambil harta, ataukah pencuri itu yang lainnya? Maka kita katakan bisa orang, bisa yang lainnya. Baik, yang pertama, pencuri pahala di bulan Ramadan adalah hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan riya, hati yang tidak pernah ikhlas dalam beribadah. Ini yang paling bahaya. Karena pencuri pahala yang pertama ini, Bu, itu bukan hanya sekedar mengurangi, bahkan bisa menguras pahala. Ibadah yang sudah kita letih kita kerjakan, tiba-tiba hanya mendapatkan capek dan tidak berganjar, tidak berpahala. Dan itu ramai di masyarakat, Bu. Betapa banyak ya orang-orang yang menceritakan ibadahnya kepada orang lain. Tahu nggak Ya, kenapa? Alhamdulillah ini sudah sepekan Ramadan loh, saya bisa membaca Quran sudah separoh. Ya. Oh mantap, iya alhamdulillah setiap hari 3 lembar katanya. Dari mana tuh? Dari belakang, dari depan, belakang depan. Ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian malah menceritakan, ya mudah-mudahanlah doakan ya Ramadan ini saya khatam Quran. Kebetulan saya sudah sedikit lagi ini. Jadi ada orang-orang yang menceritakan ibadahnya itu riya, Bu. Tidak perlu diceritakan, ibu baca Quran itu siapa? Untuk Allah, jadi tidak perlu diceritakan. Oh, alhamdulillah saya ini sudah sepekan ini tarawih terus loh di masjid. Apa ini berceritakan? Yang satu, ya alhamdulillah saya juga tarawih di rumah. Saya baca 1 juz loh katanya. Kok bisa 1 juz? Ya kata Ustaz boleh pegang Quran katanya. Lah ini kan menceritakan, Bu.
Cukuplah ibadah itu ibu dengan Allah yang tahu. Kenapa mesti diceritakan? Oh iya, alhamdulillah ini semalam saya infak ke masjid sana itu untuk iftar. Ini hari ini mungkin ke masjid sana saya. Lah hal-hal yang seperti ini Bu, ini bisa mencuri pahala kita. Kita sudah lelah letih ibadah puasa dari pagi sampai sore. Ketika mau ngasih iftar diceritakan pula dalam rangka ria-riaan. Kalau ria untuk pribadi itu masih mending, ada membanggakan diri karena ria, melecehkan orang. Masih bagus kalau kasih iftar itu. Wow, pokoknya saya bolu, minumannya bagus, si fulan dulu bakwan aja dikasih. Ada orang yang menonjolkan dirinya tapi merendahkan orang. Ini parah orang kayak gini. Bukan hanya ria dan sombong, ujub udah parah lagi tuh. Ya. Maka jangan sampai pahala kita dicuri gara-gara ini. Gara-gara penyakit hati, kotornya hati, gara-gara dipenuhi dengan ria ini. Ini yang pertama Bu. Ya. Yang kedua, pencuri pahala itu al-aswaq, pasar. Kalau sekarang ya mall. Ya kan banyak sekarang ya. Di ini ada macam-macam mat gitu ya. Jadi terkadang ada orang yang setiap hari disibukkan dengan perkara pasar. Oke lah, mungkin dia seorang penjual. Mungkin kalau dia tidak kerja ke pasar, maka takutnya tidak makan, atau mumpung bulan Ramadan, maka aset penghasilannya lebih besar. Ini alasan yang gak masuk akal Bu. Harusnya orang itu paham bahwa Ramadan itu kesempatan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dibandingkan di luar Ramadan, mencari pahala sebanyak-banyaknya itu sulit Bu. Kenapa? Karena hawa nafsu meronta, setan pula dilepas. Tapi bulan Ramadan itu hawa nafsu tertekan, dengan puasa setan pula diikat, sehingga kesempatan untuk mengumpulkan pahala itu ada. Tapi ada sebagian pemikiran manusia, terutama para pedagang, justru kesempatan mengumpulkan uang, mengumpulkan keuntungan dan pundi-pundi keuntungan tadi. Malah sibuk ke pasar Bu. Enggak jualan dia, sibuk aja ke pasar. Alasannya di rumah enggak ada AC, di mall AC-nya dingin. Makanya saya kalau haus ke mall Pak Ustadz. Nah ini hal-hal yang seperti ini harusnya kita paham bahwa pasar itu tempat perangnya kita dengan setan. Semua maksiat yang ada di luar pasar itu lengkap ada di pasar. Makanya Nabi SAW melarang jangan pernah orang itu mengawali masuk pasar dan terakhir keluar pasar Bu. Kalaupun harus ada doanya masuk pasar itu. Maka ini pasar ini kadang-kadang, karena kalau orang masuk pasar Bu, kayak mungkin mall lah gitu ya, itu biasanya waktu itu tidak terasa Bu. Niat 1 jam bisa 5 jam di mall itu Bu. Kalau sudah berjam-jam, belum lagi ngerusak pandangan. Kadang-kadang tidak ada niat beli jadi beli. Ya, merusak pendengaran, namanya di mall itu musik macam-macam ada di situ. Merusak segalanya Bu, merusak amalan puasa, merusak pahala puasa. Maka ini juga di antara para pencuri pahala itu adalah pasar. Maka kurangilah ke pasar, kecuali darurat memang ingin belanja, atau ibu seorang pedagang. Maka jualan di bulan Ramadan jangan seperti jualan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak apa-apalah, banyak-banyak ambil keuntungan. Ramadan kalau bisa ya dahulukan ibadah, dikurangi jualannya. Kalau biasanya waktu sampai jam 11, saya jam 8 harus selesai. Ada waktu untuk ibadah. Karena pasar ini yang kedua adalah pencuri pahala. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sahar. Sahar itu begadang Bu. Ada orang yang menyengaja begadang gak mau tidur Bu. Kenapa? Karena sudah ada agenda tidurnya siang hari. Jadi betul-betul matanya dipelotot-pelototkan, kopinya sebaskom, biar gak tidur. Tidurnya startnya habis subuh. Bangun duhur sholat, tidur lagi, lanjut ke asar. Habis asar tidur sebentar, 1 jam mau maghrib bangun dia. Lah ada orang yang kemudian mengagendakan tidur itu dengan sahar. Sahar itu tidak tidur di malam hari. Memang sengaja nggak mau tidur di malam hari, supaya bisa tidurnya di siang hari. Bukan karena ada aktivitas. Kalau ada aktivitas yang manfaat atau aktivitas ibadah, tadarus dan yang lainnya mungkin oke lah kan begitu. Tapi ada orang-orang yang nggak ada aktivitas apapun, sengaja dia nggak tidur, hanya untuk mengagendakan supaya siang hari bisa tidur nyenyak dan cepat ke maghribnya. Lah ini juga bisa mengurangi pahala Bu. Yang namanya tidur kan nggak tahu waktu. Niat sejam bisa 5 jam. Niat 5 jam bisa mati kalau bangun-bangun.
Lah, namanya orang tidur nggak sadar. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidur nggak bangun lagi. Tidur nggak bangun lagi. Ya. Jadi sekali lagi maka jangan biasakan begadang di malam hari. Karena ini salah satu pencuri pahala. Yang keempat, al-matbakh. Matbakh itu dapur, Bu. Dapur itu pencuri pahala bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak jaranglah ke dapur. Ya. Memang dapur itu penting. Bahkan ibu ini kalau sampai melayani keluarga, masak di dapur, itu pahalanya besar, Bu. Kenapa? Karena kalau ibu memasakkan untuk suami, untuk anak-anak, untuk berbuka, berarti ibu mendapatkan pahala puasa suami, mendapatkan pahala anak-anak tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Betul. Ya, dari satu sudut pandang di sini. Kalau ibu masak untuk keluarga. Tapi ada orang-orang itu yang sepanjang hari di dapur masalahnya. Apalagi sudah 10 akhir Ramadan, sudah tengok meja di tamu toples kosong semua. Mulai beli tepung, beli ini, beli itu, buat kek, buat bolu, buat macam-macam. Ya. Sibuklah dia tangannya dengan tepung. Mukanya putar kena tepung. Sampai semualah badannya kena tepung. Itu disibukkan hanya mikir ini, aduh kalau nggak banyak kue, ini malu nih lebaran nih. Ini biasanya banyak orang datang. Padahal alhamdulillah sekarang Allah mudahkan kan Bu ya. Kue pun sudah dijual. Sudah tinggal beli toples-toplesnya, isi-isinya sudah ada kok. Ngapain pula disibukkan dengan seperti itu? Karena di 10 akhir Ramadan itu, kalau bisa Bu, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Siangnya manfaatkan, malamnya manfaatkan. Kalau seseorang kemudian di akhir-akhir Ramadan yang waktunya mendulang pahala sebanyak-banyaknya, malah sibuk di pasar, sibuk di dapur, itulah. Itu pencuri pahala terbesar. Dan yang paling akbar, yang paling besar pencuri pahala hari ini Bu, yang tiada tara dan tandingannya adalah handphone. Karena saya nggak yakin ibu ini satu tangan satu handphone. Jangan-jangan ibu punya 3 handphone satu orang ini. Ya. Lobet yang ini dicas. Nanti lobet yang satunya penuh. Ya. Handphone ini hari ini adalah pencuri pahala terbesar. Bayangkan Bu, orang bangun tidur, handphone. Nanti sholat subuh. Habis sholat subuh nggak dipandang Quran, handphone lagi. Ya. Nanti duha, handphone lagi. Terus sampai siang. Habis duhur mau tidur siang, handphone lagi. Bangun, handphone lagi. Sore, handphone sampai malam Bu. Memang luar biasa handphone itu. Bahkan sekarang ini kalau ibu keluar rumah, lupa nggak bawa dompet, itu nggak seheboh zaman dulu Bu. Kalau zaman dulu dompet ketinggalan di rumah, wah hebohnya satu kampung. Kalau sekarang enggak, handphone dulu yang dicek tuh. Kalau handphone yang ketinggalan itu bukan satu kampung hebohnya, satu RT, satu kecamatan tuh. Semua, gimana nih handphone? Balik lagi. Udah jauh pada naik motor itu. Balik dia. Takut mungkin isinya apa-apa kan. Tapi intinya bahwa ini pencuri pahala terbesar. Betapa banyak orang yang kalau sudah melihat handphone itu Bu, enggak kenal waktu. Bukan enggak kenal waktu saja, enggak kenal ibadah. Bukan nggak kenal ibadah, nggak kenal pasangan, nggak kenal anak-anak. Sibuk dengan handphonenya. Betapa banyak tingkat perceraian hari ini Bu, gara-gara handphone. Kalau dulu ya mungkin orang bercerai itu, ya mungkin karena memang ada masalah berat, selingkuh, apa semua kan Bu ya. Atau nggak ngasih nafkah. Ini enggak. Ada suami mencerai itu gara-gara istrinya lengket dengan handphonenya Bu. Sampai ada cerita tuh. Ada orang yang menceraikan istrinya gara-gara istrinya demam dengan drakor atau dracin tuh. Itu sudah banyak tuh. Dan itu ngomong sama kita gitu, Ustaz. Kayaknya Ana udah cerai. Kenapa? Istri Ana itu tiap hari nonton itu aja katanya. Terus ya saya ceraikan lah katanya. Kenapa diceraikan? Ya mungkin dia lihat di dracin tuh ganteng-ganteng, aku pula hitam katanya. Jadi ada orang-orang yang akhirnya karena nggak dapat perhatian dalam rumah tangga, jadi perhatiannya kepada handphone terus, lama-lama lupa kewajiban, cerai akhirnya. Nah ini kan bahaya ya. Makanya inilah sebenarnya pencuri pahala terbesar abad sekarang ini adalah handphone. Ya, handphone. Belumlah itu yang kita lah orang ngaji mungkin ya. Kalau orang awam itu bukan hanya nengok, live dia di situ, main TikTok dia di situ, gila-gilaan lah di situ dia. Kadang-kadang naudzubillah. Ini makanya hati-hati. Kalau bisa handphone itu gunakan terbaik. Di situ ada aplikasi Quran, ada aplikasi ceramah,
ada aplikasi dakwah, ambillah handphone itu yang manfaat, jangan yang tidak manfaat. Ini yang kelima, Bu. Yang keenam, al-mujalasatu al-khaliyatu min dzikrillah. Duduk-duduk yang di dalamnya tidak ada zikir dengan Allah. Ya, mungkin ibu ngobrol dengan kawannya, ya, akhirnya ngalor ngidul ngetan ngulon atas bawah, gibah ujungnya, fitnah ujungnya, namimah ujungnya, menjelekkan orang ujungnya. Karena kalau orang sudah keasikan ngobrol, Bu, nggak yakin 10 menit, yang ada 10 jam. Kalau orang sudah keasikan ngobrol dengan kawannya, apalagi topiknya itu menarik, makin lagi seru. Bahkan bisa nyambung, lain kali ya katanya, lain kali pula gitu. Nanti habis duhur temu lagi ya. Yang lebih parah, nyambungnya itu dari dunia nyata ke dunia maya. Diteruskan gibahnya di handphone, Bu. Udah gibah betulan dengan kawannya, pulang masing-masing masih juga WA-WAan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, Bu. Ini bisa mencuri pahala di bulan Ramadan. Maka tinggalkan majelis-majelis yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yang keenam, yang ketujuh, di antara pencuri pahala di bulan Ramadan adalah al-bukhlu, bakhil. Ya, bakhil. Kalau di dalam Ramadan yang setan diikat, yang setiap hari di luar Ramadan selalu memberikan was-was, yaidukumul faqra, jangan kau infak nanti kau fakir, jangan kau infak nanti kau fakir. Setan sudah nggak ngasih was-was lagi. Tapi kok kita bakhil, nggak mau juga sedekah di bulan Ramadan, maka ini pencuri pahala. Kenapa? Karena kesempatan meraih pahala dengan sedekah itu terbentang luas di bulan Ramadan. Contohlah yang sederhana, memberi iftar lah. Memberi iftar itu kan tidak mesti mahal. Ya, mungkin kita beli kurma atau beli air mineral atau air yang manis-manis. Sudah saya tengok di masjid-masjid semua air mineral. Aqua gelas, aqua tanggung. Saya enggak. Saya beli minuman kaleng. Itu beda tuh nanti rebutannya, Bu. Ya. Oh, ini mantap ini minuman kaleng, enggak pernah ini. Ibu siapa ini? Oh, ibu itu yang ngaji di Tunas itu katanya. Ya kan, mantap, Bu. Pasti kalau yang aneh-aneh itu kan diburu. Minuman apalagi yang membuat ngiler orang, Bu. Orang belum berbuka saja sudah ngincer. Ini saya harus dapat 1 gelas di minuman ini nih. Ya. Jadi harus pandai-pandai supaya minuman kita yang diminum, makanan kita yang dimakan. Ya, target kita walaupun tidak 10, 3 orang, ya, atau 4 orang atau 5 orang, kan tidak harus kita targetnya 100, 200 orang kan. Atau 1 orang lah kita targetkan supaya seolah-olah kita ini berpuasa 2 kali. Kita puasa, kita ambil juga pahala puasa dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Artinya di sini bahwa bakhil ini bisa mencuri kesempatan pahala. Yang harusnya mendulang pahala banyak-banyak, gara-gara bakhil tidak ada sedekah, tidak dapat pahala dalam bab sedekah di bulan Ramadan. Ini yang ke-8. Ya. Kemudian yang ke-9, loncat-loncat gini ya. Apa gara-gara lapar ini? Oke, rufaqa usu yang ke-8, rufaqa usu, teman yang buruk. Teman yang buruk. Ya, jalan ke sana kemari, kalau anak-anak muda zaman sekarang lah alasannya sih ngabuburit, ya. Tapi sebenarnya dia sedang membuang-buang waktu dengan percuma. Kalau sekelas ibu-ibu ya mungkin enggak lah jalan-jalan, paling di rumah. Ada 1-2 yang suka ya, tapi kalau anak-anak muda itu kan Ramadan itu kalau apalagi udah sore itu, wah udah motoran ke sana kemari itu. Itu ngabisin waktu. Itu karena punya teman yang buruk. Ya. Kemudian juga yang nomor 9, al-aklul katsir, terlampau banyak makan, terutama saat berbuka. Terlampau banyak makan dan minum terutama saat berbuka, Bu. Padahal Nabi SAW 14 abad yang silam itu kan sudah ngasih arahan, Bu. Buka itu cukup dengan 3 butir kurma air mineral. Dah, langsung sholat maghrib tepat waktu. Laki-laki ya berjamaah lah kan itu ya. Nanti setelah maghrib kalau nambahlah dikit. Kemudian taraweh. Habis taraweh kalau mau makan berat ya makanlah berat di situ. Tapi kebanyakan kita ini dibalik. Karena nafsunya ingin berbuka itu sudah muncul dari jam 4:30. Ya. Sehingga diagendakan tuh jam 5 teng keluar bawa motor. Waktu keluar itu, Bu, itu kosong stang motor itu. Pulang dari pasar nyentel kresek semua isinya. Apa isinya? Satunya ada kolaknya, ada ininya, macam-macam kan dibelinya. Sampai kemudian berbuka, belum berbuka saja itu sudah diderak di meja. Ketika teng waktu maghrib, wah habis semua satu meja tuh.
Lah ini bahaya nih. Kenapa bahaya? Bahayanya pertama, kalau keasikan berbuka karena terlampau makan banyak, lupa sholat maghrib. Lupa sholat maghrib. Ada yang nggak sholat maghrib gara-gara asik berbuka. Atau yang sholat maghrib diakhirkan waktunya, udah dekat isya baru ingat dia belum maghrib. Wah, dia sibuk, tapi dah kenyang. Akhirnya malas-malas dia sholat. Mulai dekat isya nguap-nguap. Isya sudah geleng-geleng karena ngantuk. Tarawih itu tidur berdiri, Bu, sampai selesai. Ya. Lah ini masalah nih, kalau sudah terlampau banyak makan ini hilang, bukan pahala sunnah saja, pahala wajib bisa hilang. Nah, makanya ini juga salah satu pencuri pahala adalah terlampau makan ini terlampau banyak ketika seseorang berbuka puasa. Nah, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di antara pencuri pahala adalah anggota badan kita yang tidak terjaga. Mata, telinga, lisan, hati, itu bisa mencuri pahala. Seperti mata memandang sepandang-pandangnya. Keluar rumah, ke mall, ke pasar, nampak aurat dipandang. Atau walaupun tidak di dunia nyata, di dunia maya, tengok YouTube, akhirnya nampak aurat orang, nggak sadar. Ya. Atau mendengar kesana kemari, mendengar musik, mendengar orang gibah, mendengar apa-apa, hilanglah pahala. Ataupun kaki melangkah ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya. Makanya dulu zaman salaf, orang-orang itu lebih banyak tinggal di masjid dibandingkan di rumah. Ketika mereka ditanya apa penyebabnya, sederhana mereka menjawab, likai nahfadz awqatana, supaya kami bisa menjaga waktu-waktu kami. Supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kami, makanya kami duduk-duduk di masjid dibandingkan di rumah atau dibandingkan di jalan-jalan. Untuk menjaga hati. Nah, inilah di antara 10 perkara yang bisa mencuri pahala kita. Maka Ramadan adalah kesempatan terbaik mendulang pahala. Jangan sampai kesempatan terbaik hilang dengan 10 perkara. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah, sudah paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.